Pak, yang saya ketahui dari berbagai media sosial, Bapak telah sukses menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan. Ya, betul Pak. Saya telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak bekerja sama dengan perusahaan apa saja dan kerjasama apa yang paling berkembang yang saat ini Bapak jalankan? Tentu Pak, saya telah bekerja sama dengan dua perusahaan. Yang pertama perusahaan kosmetik dan juga yang kedua perusahaan fashion. Tapi saya lebih mengembangkan dan fokus untuk perusahaan fashion ini. Saya telah bekerja sama dengan perusahaan fashion salah satu brand ternama di Indonesia, yaitu Erigo, di mana brand tersebut mempunyai produk yang sangat berkualitas yang bisa dipakai untuk semua kalangan, baik dari kalangan muda maupun kalangan lanjut usia. Brand tersebut juga mempunyai visi misi yang jelas untuk bisa diajak kerjasama. Mungkin Bapak mau menjadi mitra dari bagian perusahaan atau brand tersebut? Nah, boleh tuh Pak. Saya mau menjadi mitra dari bagian perusahaan tersebut, tapi keuntungan apa saja yang bisa saya dapatkan dari kerjasama tersebut? Untuk keuntungan, kita bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, dan jika hasil penjualan kita baik, maka Bapak akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Nah, boleh tuh Pak, saya mau menjadi mitra dari bagian perusahaan tersebut. Situasi ini bisa disebut juga dengan situasi konsep negosiasi persuasif tentang brand Erigo. Erigo merupakan salah satu brand yang menyediakan produk fashion yang menyasar kalangan muda dengan konsep street style yang cocok untuk berpergian. Brand Erigo cukup terkenal sebagai penyedia fashion dan dianggap memiliki strategi penjualan yang kuat sehingga mampu menguasai pasar nasional. Untuk menguasai pasar, Erigo bekerja sama dengan komponen kemitraan seperti pembisnis besar dan pembisnis UMKM untuk memperoleh keuntungan yang sama. Artikel ini membahas tentang negosiasi persuasif brand lokal Erigo dalam membangun kemitraan. Di era sekarang, membentuk jejaring kerjasama di antara produk, barang, atau jasa memiliki kedudukan yang krusial. Hal ini disebabkan sebuah produk dalam bisnis tidak akan berkembang apabila hanya stuck begitu saja tanpa dilakukan pengenalan kepada calon konsumen dan kemitraan. Sebagus apapun kualitas sebuah produk, apabila pasaran tidak mengenal dan tidak tahu terkait produk yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan, maka produk tersebut tidak akan sukses dan laku di pasaran. Upaya untuk membangun hubungan dengan kemitraan dapat dicapai dengan adanya komunikasi dan bernegosiasi. Komunikasi merupakan aspek penting untuk mencapai tujuan bisnis serta dapat melakukan teknik bernegosiasi dalam berbisnis. Nah, di sini konsep negosiasi persuasif yaitu bentuk negosiasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kesamaan persepsi terhadap satu hal. Pada kemitraan, konsep negosiasi persuasif berusaha untuk menampilkan keunggulan sebuah produk di mana keunggulan ini dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian mitra sehingga melakukan kerjasama. Salah satu bentuk negosiasi persuasif dalam membangun kemitraan adalah dengan bernegosiasi dalam hal mencapai tujuan yang jelas dan terukur. Jurnal ini memberikan pelajaran kepada para pembaca tentang cara bernegosiasi yang baik dengan konsep negosiasi persuasif. Negosiasi akan berjalan dengan baik jika di antara pihak-pihak bersedia mengemukakan pendapat dan ide gagasan yang dimiliki.